Timor Leste merayakan kemerdekaannya setelah lepas dari pemerintahan Indonesia lewat referendum. Meski sudah merdeka, masih ada satu misteri bagi pemerintahan negara itu, yakni keberadaan makam Presiden Nicolau Lobato dan senjata yang menewaskannya. Dia merupakan Perdana Menteri pertama di negara itu setelah Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1975, setahun setelah Portugal meninggalkan negara jajahannya itu. Namun Lobato hanya memegang jabatan itu 9 hari. Pada akhir tahun 1975, pasukan tentara Indonesia menyerang dan menduduki Timor Leste sebagai provinsi ke-27 selama seperempat abad berikutnya. Hingga kini belum diketahui meski sejarah mencatat kalau Nicolau Lobato tewas tertembak pasukan Yonif 744 pimpinan Mayor Yunus Yosfiah pada tanggal 31 Desember tahun 1978. Namun tak diketahui hingga kini di mana jenazah Nicolau Lobato setelah dibawa ke Jakarta. Jenderal Agung Gumelar sempat memimpin tim pencari fakta untuk mencari jenazah Lobato. Namun belum diketahui hasilnya. Ketika tulang belulang tanpa tengkorak ditemukan di halaman belakang kediaman Alkatiri di Dili, temuan itu dianggap sebagai jasad Lobato. Tim PBB mengirimkan bagian dari tulang belulang itu ke Kepolisian Northern Territory di Darwin. Butuh waktu bertahun-tahun menyelesaikan pengujian forensik terhadap tulang-tulang itu, dan berakhir tanpa hasil yang jelas. Kemudian dilakukan pula tes di Dili oleh tim forensik Australia-Argentina pada sampel tulang belulang, namun juga tidak meyakinkan. Orang percaya bahwa Indonesia pasti memperjelas di mana orang itu dikuburkan. Surat kabar di Indonesia dan Timor Leste telah lama mengklaim bahwa jasad Lobato dibawa ke Indonesia segera setelah kematiannya dan dimakamkan diam-diam. Kedutaan Timor Leste di Jakarta membenarkan bahwa permintaan telah diajukan dan Indonesia siap membantu. Wakil Perdana Menteri Timor Leste Fernando Lasama de Araujo pernah datang ke Jakarta dengan membawa surat PM Sanana Gusmao untuk bertemu dengan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro yang isinya memastikan bahwa makam pahlawan yang tak dikenal di Kalibata itu bernama Nicolau Lobato. Namun hingga saat ini belum disikapi. Ada juga yang menyebut jenazah Lobato dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di deretan pahlawan tak dikenal. Tulisan yang tertera di nisan makam pahlawan plot 62 Kalibata, Jakarta tertulis, "Pahlawan tak dikenal. X. Ops. Seroja gugur 1977. Tapi tidak ada bisa memastikan di mana keberadaan Lobato." Nicolau dos Reis Lobato adalah Presiden Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente atau Fretilin. Kelompok bersenjata yang terus melakukan perlawanan pada tentara Indonesia di Timor Timur. Anggota Fretilin kebanyakan adalah mantan tentara Tropas, pasukan lokal semasa Timor Timur dijajah Portugis. Ada juga gerilyawan lokal yang bergabung. Mereka sangat menguasai medan dan mempunyai kemampuan menembak yang baik. Taktik hit and run serta perang gerilya yang diterapkan Fretilin benar-benar membuat TNI kerepotan. Maka untuk melemahkan semangat juang Fretilin, pemimpin mereka harus ditangkap. Kolonel Dading Kalbudi menjawab perintah itu dengan membentuk pasukan air mobile atau mobile udara pertama di tubuh TNI. Pasukan gabungan yang diberi nama Batalion Parikesit ini berisikan pasukan elit dari Kopassus, Marinir dan Kopasgat. Mereka dilatih khusus di Pusat Pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Konsep mobile udara ini sendiri dikembangkan tentara AS semasa Perang Vietnam. Batalion Parikesit memburu Lobato dengan 2 helikopter SA-330 Puma milik TNI AU. Setiap ada info, pasukan akan diterbangkan helikopter ke lokasi terdekat. Mereka akan turun menggunakan tali atau melompat dengan gesit dari helikopter untuk kemudian mengejar Lobato. Tahun 1978 tim mobile udara turun untuk pertama kali di wilayah Laklobar dan Soibada. Pergerakan mereka terbukti efektif menekan lawan. Suara helikopter yang menderu-deru di perbukitan juga menjadi pukulan psikologis bagi pasukan pengawal Lobato. Di darat, ada pasukan elit Nanggala 28 pimpinan Kapten Prabowo Subianto yang bertugas menjepit pasukan Lobato.
Tak cuma beranggotakan personel Kopassus, sejumlah partisan lokal juga bergabung dengan tim Prabowo. Mereka dikenal sebagai pencari jejak yang tangguh di medan tempur. Lalu ada satu kompi Yonif Linut 700 Kodam 14 dan satu kompi Yonif Linut 401 Banteng Riders dari Kodam Diponegoro. Yang tak kalah gigih adalah Batalion 744 pimpinan Mayor Yunus Yosfiah. Anggotanya semua putra asli Timor Timur yang masih muda dan memiliki semangat tempur tinggi. Mereka memburu Lobato di sekitar wilayah Maubise kecil. Tanggal 30 Desember tahun 1978 dini hari, Kapten Prabowo melapor pada Mayor Yusuf Yosfiah anggota partisannya ada yang melihat pergerakan sejumlah besar pasukan Fretilin ke arah selatan. Diduga kuat Lobato ada di tengah-tengah mereka. Laporan ini diteruskan pada Komandan Resimen Pertempuran Kolonel Sahala Raja Guguk yang langsung memerintahkan pengepungan diperketat. Kapten Prabowo diberi tugas mengkoordinasi pengepungan dengan seluruh kekuatan yang ada di sektor tengah tersebut. Pasukan Nanggala bergerak cepat menyergap pasukan pengawal Lobato. Baku tembak sengit segera terjadi. Sejumlah pengawal Lobato tewas dalam penyergapan ini, namun sang Presiden Fretilin menolak menyerah. Dengan sisa-sisa pengawal yang tersisa, Lobato mencoba lari. Namun nahas, mereka dihadang oleh pasukan Yonif 744 tanggal 31 Desember tahun 1978. Pertempuran jarak dekat terjadi. Lobato tewas ditembak oleh Sersan 1 Jakobus Maradebo, seorang prajurit asli Timor Timur. Peluru itu tepat bersarang di dada Lobato. Ada juga yang mengatakan Lobato tertembak di perut. Setelah dipastikan jika yang tewas adalah Nicolau Lobato, tim segera memberikan laporan pada Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf yang langsung meneruskannya pada Presiden Soeharto. Jenderal Jusuf langsung terbang ke Dili untuk menyaksikan jenazah Lobato. Dia juga terbang ke lokasi pasukan Nanggala dan 744 berada. Secara khusus Jenderal Jusuf memberikan ucapan selamat pada Sertu Jakobus Maradebo atas prestasinya. Inilah puncak pencapaian operasi militer TNI di Timor Timur. Semua personel yang terlibat dalam misi itu mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Nicolau Lobato diangkat menjadi pahlawan nasional. Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang internasional di kota Dili. Patungnya menenteng senjata dan mengibarkan bendera Timor Leste berdiri gagah di ibu kota negara tersebut. Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakuri TNI dan Polri Agum Gumelar mengemukakan, dirinya akan memimpin tim pencari fakta guna mengungkap dan menemukan jasad Presiden Fretilin Timor Leste. Nicolau dos Reis Lobato, yang tewas dalam baku tembak dengan pasukan TNI pada tanggal 31 Desember tahun 1978. Selain itu, Agum juga berharap tim yang akan dibentuk Pepabri nantinya dapat menemukan makam dan jasad salah seorang komandan pejuang di kawasan Gunung Kabalaki. Manu Fahis Same, Timor Leste, bernama Venancio Veras. Ia kombatan Timor Leste yang bersahabat dengan saya karena sama-sama ingin ada perdamaian di kedua belah pihak, ujarnya. Sambil memperlihatkan dua lembar fotonya saat bersama Veras pada awal 1980-an. Agum optimistis TPF yang akan dibentuk dapat membantu rakyat dan pemerintah Timor Leste untuk menemukan jasad Lobato dan Veras. Kami akan wujudkan pemahaman bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, demikian kata Agum Gumelar.